teman-teman, kembali lagi bersama saya Egidius Umbulodong. Di video pertama saya menjelaskan tentang sistem pernapasan pada belalang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada belalang. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi teman-teman, kita harus mengetahui bersama bahwa walaupun beragam tampilannya, organ reproduksi serangga memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan organ reproduksi pada vertebrata. Testis pada jantan menghasilkan sperma dan ovarium, sedangkan pada betina menghasilkan telur. Kedua jenis gamet ini bersifat haploid dan uniseluler, tetapi telur biasanya memiliki volume yang jauh lebih besar daripada sperma. Setiap sistem reproduksi dapat bervariasi dalam bentuk, misalnya gonad dan kelenjar aksesori. Posisi misalnya tambahan kelenjar aksesori. Dan jumlah, misalnya tabung, ovarium atau testis atau organ penyimpanan sperma. Antara kelompok serangga yang berbeda dan kadang-kadang bahkan di antara spesies yang berbeda dalam genus. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat tentang pengertian sistem reproduksi pada serangga itu sendiri teman-teman. Kebanyakan serangga berkembang biak secara ovipar, yaitu dengan bertelur. Telur yang dihasilkan oleh betina dalam sepasang ovarium. Sperma diproduksi oleh laki-laki dalam satu testis atau lebih umum dua, ditularkan ke betina selama kawin melalui alat kelamin eksternal. Baik teman-teman, mari kita lihat bersama alat reproduksi belalang jantan dan juga betina. Oke teman-teman, kita akan membahas pertama tentang sistem reproduksi jantan yang terdiri atas ada sepasang testis yang tersusun atas folikel-folikel, sepasang vas efferens, sepasang vas deferens, sepasang kantung semen atau seminal vesicle, saluran ejukasi, dan juga ada kelenjar tambahan. Nah, maksud dari setiap sistem yang ada sekarang ini teman-teman, nah, sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang tersusun atas folikel yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek atau yang dimaksud dengan vas efferens dan mengumpul di ruang penyimpanan atau vesikulasi seminalis. Saluran yang sama dengan atau vas deferens mengarah keluar dari vesikula seminalis, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulasi tunggal yang mengarah keluar dari tubuh belalang melalui organ kelamin jantan. Satu atau lebih pasangan kelenjar aksesori biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan, yaitu organ-organ
aksesori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran pendek. Beberapa mungkin menempel dekat testis atau vesicula seminalis. Yang lain mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi. Oke, sekarang kita lihat tentang sistem reproduksi betina yang terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, sepasang ovidat atau saluran telur. Ada kelenjar tambahan, ada kantong sperma, dan juga saluran sperma. Nah, saya akan menjelaskan setiap sistem reproduksi yang terdiri dari belalang betina, teman-teman. Oke. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional, di mana telur dihasilkan satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol, teman-teman. Umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui saluran telur lateral. Pada sekitar pertengahan tubuh, saluran telur lateral ini bergabung untuk membentuk yang membuka ke ruang alat kelamin yang disebut bursa copulatrix, teman-teman. Kelenjar aksesori betina memasuk pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur kaya protein yang mengelilingi seluruh telur. Kelenjar ini biasanya dihubungkan dengan saluran kecil ke seluruh telur umum atau juga terbuka, teman-teman. Selama kopulasi, jantan menyimpan sperma di kontraksi peristatik, menyebabkan spermatore masuk ke dalam spermatesa betina, sebuah ruang kantong penyimpanan sperma. Kelenjar spermateal memproduksi enzim untuk mencerna lapisan protein spermaone dan nutrisi untuk mempertahankan sperma sementara berada di penyimpanan. Sperma dapat hidup di spermatesa selama berminggu-minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun, teman-teman. Nah, fungsi dari sistem reproduksi jantan yang terdiri atas berbagai ciri-ciri yang saya barusan jelaskan tadi, teman-teman, yaitu fungsi pada reproduksi jantan di sini adalah memproduksi dan menyampaikan atau mengantarkan spermatozoa. Sedangkan sistem reproduksi pada betina berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan telur, menyimpan spermatozoa sebagai tempat pembuahan, dan meletakkan telur atau melahirkan larva atau nimfa. Nah, teman-teman di sini bisa melihat antara gambar pertama dan gambar yang kedua. Memperlihatkan sistem reproduksi pada belalang, yaitu pada belalang jantan yang gambar sebelah kiri, teman-teman bisa lihat bersama. Organ reproduksi yang terlihat jelas adalah testis. Yang gambar pertama itu tentang reproduksi pada jantan, sedangkan gambar kedua itu yang menjelaskan sistem reproduksi pada betina, teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses mekanisme pada belalang kayu. Nah, teman-teman, di sini mari kita lihat bersama pada gambar pertama dan gambar kedua. Di sini kita bisa tahu teman-teman bahwa biasanya belalang jantan itu memiliki tubuh yang lebih kecil daripada belalang betina teman-teman untuk melakukan reproduksi. Sedangkan yang di gambar kedua teman-teman, kita bisa melihat bersama bahwa belalang betina menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang tempat untuk telur-telurnya teman-teman. Nah, belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin dan siap untuk bertelur, maka belalang betina akan menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di tanah sehingga dia bisa bertelur teman-teman. Teman-teman di sini bisa melihat pada gambar tadi. Nah, gambar pertama dan gambar kedua teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya tentang sistem reproduksi pada belalang teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.